madhab saya madhab Bung Karno. Dan itu sudah majelis ulama. Jadi asik ini, kita diem saja, yang nambaki majelis ulama saja. Sah-sah saja, namun makro. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas departemen agama marah juga nggak apa-apa. Ada viral. Itu kok perempuan, urusan perempuan di depannya. Siapa yang mau majukan silakan. Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung goblok. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan, tanbih kepada kita sekalian dalam surat An-Nahl ayat 43, di mana Allah katakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, kalau kamu tidak mengerti, tidak paham, maka bertanyalah kepada ahlinya, bertanyalah kepada yang ngerti, yang tahu. Ini sifatnya umum, saudara, siapa saja, manusia siapa saja, dan khusus kepada umat Islam. Kalau kita tidak tahu, bertanyalah kepada ahlinya. Kalau kita tidak tahu masalah ekonomi, tanya kepada orang yang ahli ekonomi. Kalau kita tidak paham tentang masalah teknologi, tanya kepada orang yang ahli teknologi. Kalau kita tidak tahu masalah bangunan, tanya kepada orang yang ahli bangunan. Begitupun kita sebagai umat Islam, kalau kita tidak tahu tentang syariat Islam, hukum Islam, maka tanyalah kepada para alim ulama. Kepada mereka lah kita bertanya, para alim ulama yang tahu ngerti tentang syariat Islam, tentang hukum Islam. Ini Allah memberikan amanah, memberikan tanbih, peringatan kepada kita sekalian. Jadi kalau kita masalah ibadah, tanya kepada orang yang ahli ibadah, yaitu para alim ulama tentang syariat Islam dengan hukum Islam. Ini kemarin kita dikejutkan pada hari Raya Idul Fitri, ada sebagian umat Islam, ya, di mana di pondok pesantren Az-Zaitun di Indramayu, yang katanya pimpinannya, konon katanya pimpinannya ada Panji Gumilang, ya, itu sholatnya campur aduk antara perempuan dengan laki-laki. Perempuan di depan, kemudian sop kedua laki-laki, kemudian perempuan dan laki-laki, dan seterusnya. Bahkan ketika ditanya kenapa kok sampai terjadi sholat Idul Fitri campur antara perempuan dengan laki-laki, bahkan dia menantang dengan sombong dan takaburnya, nanti juga kita akan khotib sholat Jumat, khotibnya seorang perempuan. Waduh, ini yang luar biasa. Didesak, katanya dia memakai madhab Soekarno. Ini saudara yang perlu kita luruskan. Soekarno itu adalah seorang proklamator, tokoh masyarakat, tokoh bangsa Indonesia. Soekarno punya madhab, memang benar. Madhab Soekarno itu madhabnya adalah Nasakom. Tahu Nasakom? Nasionalisme, agama komunis. Ini madhab Bung Karno dalam politik. Kalau madhab ibadah, umat Islam, khususnya ahlu sunnah wal jamaah, telah ditentukan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwa kita penganut Islam ahlu sunnah wal jamaah, madhab kita itu 4. Yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ini kalau kita masalah ibadah sudah ditentukan syariatnya dan madhabnya. Dan kalau madhab Bung Karno
Saya belum pernah yang namanya Bung Karno itu punya madhab untuk ibadah, cara ibadah. Kalau Bung Karno itu pencetus madhab nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Ini perlu kita pahami ini. Nah ini, saudara-saudara sekalian berbahagia. Saya pengen belajar dan saya siap untuk berdebat dengan namanya Panji Gumilang, saudara. Saya yang datang atau beliau yang datang ke saya. Terserah. Saya siap. Saya ingin menanyakan madhab Bung Karno dalam ibadah itu kayak apa. Ini dia, saudara.